Ya, selamat pagi, selamat ibadah dan selamat berkumpul kembali. Dalam Tuhan Yesus memberkati, kita akan mulai, kita bagi diri saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kemurahan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, yang kami panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Atas kemurahan-Mu kepada kami yang percaya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Kemana ya Bapa, bangsa negara ini penuh dengan yakin. Kami yakin dan percaya dengan campur tangan-Mu, dengan kuat-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan, akan musnah semua segala apapun juga yang kurang baik ya Tuhan. Terutama bagi orang percaya ya Tuhan, Kau lindungi, Kau pagari dari segala penyakit apapun juga ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, berikan kekuatan ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk memuji dan berserah nama Engkau dan mendengar firman-Mu sangat luar biasa ya Tuhan. Kau berkati firman-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Kau berkati segala usaha pekerjaan, mata pencarian apapun juga ya Tuhan yang anak-anak-Mu butuhkan. Kau penuhi, Kau cukupi ya Bapa. Kau berikan kesehatan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah. Kami serahkan semua ke tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih kepada surga. Haleluya, 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 amin. Sekarang untuk aku sendiri saudara, kita sambung dengan pujian, segala puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya. Sebentar kan kita mendengar firman Tuhan, kita sambung dengan pujian. Bimbinglah dan haleluya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Katakan sekali, bimbinglah daku, Yesus. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus, haleluya. Tanpa Yesus, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ikut. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapak, terima kasih sebab kebaikan-Mu kami ada di tempat ini. Kami diperkenankan Tuhan untuk dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini karena kebesaran kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kembali sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua. Dan urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Biar kebenaran firman Allah yang kami dengar benar-benar mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami, mengubah kehidupan kami. Kalau ada sifat sikap yang salah, Tuhan jamah, Tuhan ubah. Kalau ada kekurangan, kelemahan, kiranya Tuhan pulihkan. Ada dosa, kiranya Tuhan ampuni.
sehingga kami berlayak di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada kesempatan ini karena kita kembali boleh ada sebagaimana kita ada. Kita yakin bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kalau minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kuasa Yesus. Dia berkuasa atas setan-setan. Ya, kita sudah belajar bersama bagaimana kekuasaan Tuhan itu Dia nyatakan di dalam dunia ini selama Dia ada dalam pelayanan kurang lebih 3,5 tahun. Dan salah satu yang Dia perlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, dan kekuasaannya itu Dia buktikan melalui menundukkan roh-roh jahat. Ya, kita sudah pelajari bersama beberapa waktu yang lalu, dan Tuhan memberikan roh yang sama kepada orang yang percaya untuk bisa dipergunakan. Ya, itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita hari-hari ini diberikan kesempatan lagi untuk dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar bersama, dan saya percaya karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahan Tuhan, dan teristimewa karena ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan memperhatikan lagi pada kesempatan ini bahwa kuasa Yesus berkuasa atas penyakit-penyakit. Kalau sekali lagi, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus berkuasa atas setan-setan atau roh-roh jahat. Kali ini kita akan memperhatikan bahwa Yesus berkuasa atas penyakit-penyakit. Ya, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-41. Lembaga Alkitab mereka memberikan judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Ayatnya yang ke-38 dikatakan, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat
ada dua hal yang kita dapat perhatikan di dalam ayat-ayat ini tentang sakit penyakit. Ya. Kalau yang pertama, mertua Simon, dia sakit demam. Lalu yang kedua, orang-orang lain yang banyak dalam tubuh mereka penyakit, berarti apapun ya, di bagian kedua semua penyakit dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka dengan menumpangkan tangan, meletakkan tangan kepada orang-orang sakit ini dan mereka disembuhkan. Nah, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-38 diungkapkan di sana, karena memang Yesus senang dalam melayani Tuhan, dan pada waktu dikatakan kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Demam keras, panas ya, demam itu panas ya, panas keras, tinggi. Kalau sekarang saudara-saudara, kalau panasnya lebih dari 30 berapa? 35, 37 itu sudah dicurigai. Jangan-jangan orang itu punya penyakit atau virus yang sekarang lagi ada ya, virus corona. Dan kita perhatikan saudara-saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus kepada ibu mertua Petrus ini, di dalam ayatnya yang ke-39 dikatakan di sana, maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Menghardik, mengucapkan kata-kata yang keras ya, menengking ya, biasa ya, menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Jadi saudara-saudara, kita perhatikan, kalau sebabnya kan seringkali ada kalau kita berdoa, kita ada sambil berteriak dalam nama Yesus, hai sakit keluar, roh jahat keluar. Nah, ini pun dilakukan oleh Yesus saudara-saudara di bagian ini, bahwa dia menghardik ya, mengucapkan kata-kata yang keras supaya demamnya atau panas dari ibu mertua Petrus ini keluar. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka ya, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama ini merupakan mungkin satu gambaran penyakit yang biasa. Itu kan penyakit yang biasa, panas, demam itu biasa, batuk ya, hal-hal yang kelihatan biasa. Tetapi itu pun saudara-saudara memerlukan pertolongan, memerlukan jamahan Tuhan buat kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena tidak sedikit orang yang anggap remeh penyakit yang ringan ini, saudara-saudara. Sehingga kemudian kalau sudah mengakibatkan sesuatu yang parah, baru kemudian mengingat bagaimana caranya untuk mengambil jalan keluarnya. Tetapi lagi-lagi saya mau katakan, penyakit yang ringan ini pun kita memerlukan Yesus untuk bisa menjamahnya. Amin. Sebab penyakit apapun saudara-saudara,
itu bisa dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan, mengintimidasi kita, memenjarakan kita, mengikat kita, sehingga membuat tidak berdaya. Kan dibuatnya mertua Petrus ini tidak berdaya, tidur aja. Tetapi setelah dia disembuhkan, setelah dia dipulihkan oleh Yesus, lalu dikatakan oleh firman Allah, perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ada banyak cara Tuhan lakukan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Seringkali jawaban Tuhan itu langsung, ini langsung, ya, dijamah, langsung dipulihkan. Dan seringkali itu melalui proses. Nah, ini yang seringkali saudara-saudara, proses ini kebanyakan orang bisa gagal dalam proses ini. Dan seringkali memang Tuhan izinkan untuk memproses kita, untuk memperlihatkan bahwa kita punya Allah, berharap kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan. Sebelum Tuhan menjawab, jangan berhenti memohon, jangan berhenti meminta kepada Tuhan, sampai Dia menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Amin, saudara. Karena seringkali ini kan kita sendiri yang membatasi, dan kemudian kita menentukan. Bahkan kita bisa mengatur Tuhan, Tuhan hari ini tolong saya Tuhan, hari ini saya minta, pokoknya hari ini. Kalau tidak, kemudian kita ancam Tuhan, saya akan begini, saya akan begitu, dan lain sebagainya. Nah, ini saudara-saudara, bagian ini pun kita perlu perhatikan, ada proses yang Tuhan berikan. Demikian juga halnya di dalam ayatnya yang ke-40, saudara-saudara, kita masuk pada kelompok yang kedua, di mana banyak orang yang seketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Jadi ini sudah bagian yang dikatakan bermacam-macam penyakit. Mungkin juga ada yang demam, tetapi kemungkinan juga ada yang punya penyakit yang cukup berat, yang dibawa kepada Yesus. Nah, pada waktu mereka membawa orang-orang sakit ini kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Meletakkan tangan kepada mereka, menumpangkan tangan kepada mereka, lalu mereka disembuhkan. Yesus berkuasa atas segala macam penyakit, karena di sini kan dikatakan bermacam-macam penyakit. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, penyakit apapun yang diderita oleh orang percaya, Yesus sanggup sembuhkan. Kalau memang Tuhan izinkan, ya seperti misalnya di antara keluarga kita mungkin yang lalu-lalu meninggal karena penyakit, itu sudah Tuhan gariskan, sudah Tuhan izinkan. Tetapi kalau Tuhan menyatakan kuasanya, sakit apapun Tuhan sanggup sembuhkan. Amin. Tuhan sanggup pulihkan. Dan kita perhatikan di sini bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Yang terpenting di dalam bagian di dalam ayat yang ke-41, bagian yang terakhir, saudara-saudara, kita perhatikan di sana baik-baik. Ya, kita mulai ayat dari awal. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Jadi orang-orang yang sakit ini, mereka juga sama seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, dikuasai. Ada juga yang dikuasai oleh roh-roh jahat, roh setan. Ya, yang waktu minggu yang lalu kan
roh jahat yang menguasai orang gila itu ada 2.000 kalau dihitung saja dari babi-babi tadi. Ya, 2.000. Terakhir kita akan melihat saudara-saudara bahwa roh jahat itu besar. Ya, tetapi lebih besar kuasa daripada Allah. Nanti kita lihat terakhir yang saya sudah singgung pada minggu yang lalu. Nah, kita perhatikan di sini saudara-saudara bahwa setan-setan atau roh-roh jahat pun mereka mengenal Yesus itu adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara. Kita melihat saudara-saudara, kekuasaan Yesus itu sangat luar biasa. Dengan perkataan Yesus melarang roh-roh jahat ini supaya mereka tidak memperbolehkan untuk mereka bicara. Yang bagian yang terakhir, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Dia adalah Mesias, artinya apa saudara? Apa? Mesias artinya yang urapi. Roh jahat pun tahu saudara-saudara. Di sini kan dikatakan ini masih nyambung kan, koma lalu kemudian nyambung, mereka karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Dia adalah yang diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Siapa? Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Dan karena memang dia adalah anak Allah, dia dikandung dari kandungan Maria, melalui kandungan Maria dia dikandung oleh Roh Kudus. Sejak dari kandungan dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga dia dikatakan yang diurapi. Nah saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengetahui akan hal ini. Setan-setan pun mereka tahu bahwa kenapa mereka tunduk kepadanya, karena Yesus itu dikatakan ia adalah Mesias. Ia adalah orang yang diurapi. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, kalau kita kembali mengingat bagaimana yang ditulis di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 17 dan 18, di mana orang yang percaya diberikan kuasa. Dan itu diberikan oleh Yesus kepada kita. Bukankah dia berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus itu dapat membuktikan bahwa dia juga punya kuasa. Amin. Ada haleluya saudara. Dan kuasanya itu sanggup nyatakan. Dan kalau kita kembali melihat di dalam Markus 16 ayat yang mulai 17 dan terakhir kita lihat di sana kan mengenai penumpangan tangan, itu pun dapat dilakukan oleh orang percaya. Cepat saja kita baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan. Bukankah Yesus tadi memberikan satu teladan bahwa
mertua Petrus, dia tumpangkan tangan dan sembuh demamnya. Orang-orang banyak yang mereka bawa, orang-orang bawa dengan berbagai macam penyakit. Yesus menumpangkan tangan kepada mereka dan mereka disembuhkan. Dan di sini dikatakan, buat orang yang percaya kepada Allah, kalau dia menumpangkan tangan kepada orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini bukan saja berbicara tentang orang lain kalau sakit, karena kita juga kan seringkali merasa sakit, bukan? Ada seringkali sakit. Jadi kalau kita pun sakit, kita tumpang tangan, tidak apa-apa. Kita sendiri tumpang tangan, sakit penyakit, roh setan, roh jahat keluar, dia akan keluar. Tetapi modalnya di sini, saudara-saudara, yang diakui oleh roh-roh jahat di dalam Injil Lukas tadi, bahwa dia adalah Mesias. Amin. Ada haleluya, saudara, yang diurapi. Dan kita minta kepada Tuhan supaya kita semua jemaat di sini diurapi oleh Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Karena ini sangat penting, saudara-saudara, supaya kita boleh mendapatkan satu kekuatan, bukan berdasarkan kekuatan kita di hari-hari ini. Saudara mau pakai kekuatan yang mana? Saudara mungkin sudah pernah singgung, yang tadinya kelihatan hebat bisa jatuh dengan begitu hebatnya. Itu karena apa? Itu cuman gara-gara corona. Bisnis lumpuh, perekonomian lumpuh. Saudara mau andalkan apa? Mau andalkan kekuatan kita, kepintaran kita, oh saya bisa begini, saya bisa begitu. Ini baru saja corona udah membuat seluruh dunia goncang. Belum lagi kalau tanda-tanda yang lain, kalau Tuhan nyatakan, saudara-saudara, yang diprediksi katanya Jakarta akan mengalami apa? Hah? Itu tsunami atau apa? Dan itu sampai ke istana, itu sampai ada yang bilang 20 meter. Nah, Jakarta ini kan sudah di bawah laut sebenarnya. Jadi lautnya sudah naik, itu karena dibatasin aja di pinggir laut, jadi dia tidak, bahkan diprediksi oleh Presiden Amerika tahun 2030 Jakarta tenggelam. Kita mengambil positifnya di situ, saudara-saudara. Itu adalah prediksi manusia. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak bisa terjadi. Karena yang menentukan itu adalah Tuhan, yang mengizinkan semuanya itu adalah Tuhan. Buat kita sebagai orang yang percaya, mari pada kesempatan ini kita mempersiapkan diri kita, iman kita kepada Tuhan, rohani kita di hadapan Tuhan. Kalau mungkin pada waktu-waktu yang lalu kita bermasa bodoh karena keadaan seperti hanya biasa-biasa saja kok, tanpa memperhatikan apa yang terjadi, bahkan mungkin dalam keluarga, dalam kesendirian, saudara merasa enggak apa-apa ini. Tetapi di sini kita perhatikan, saudara-saudara, bahkan kalau kita kembali melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, ini yang sudah saya singgung juga, apa yang kita miliki, roh yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca sama-sama. 2, 3.
kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam, kalau kita sepintas membaca saudara-saudara, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang hanya biasa. Roh di dalam dunia hanya sesuatu yang biasa, sebagaimana yang kita sudah pelajari. Tetapi berbicara roh yang ada di dalam dunia, di dalam, kalau misalnya roh yang ada di dalam gedung, berarti besarnya kayak apa? Besarnya kayak gedung, betul ya? Kalau di dalam dunia, besarnya kayak apa? Hah? Roh itu besarnya kayak apa? Katakanlah, saya mau kasih contoh, repot juga saudara-saudara ya, karena ini roh jahat. Atau katakanlah bagaimana ya? Roh di dalam ya gedung tadi, misalnya di dalam gedung, jadi besarnya kayak apa? Gedung itu 50 kali 50 misalnya. Jadi besarnya roh itu kayak gedung itu. Ya. Bisa dimengerti ya saudara ya? Jadi kalau roh di sini kan lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dunia ini sebesar apa saudara? Ya dunia, bumi yang ada di dalam dunia ini, itulah roh saudara-saudara. Itulah sebabnya tidak heran dari ujung ke ujung saudara-saudara kita dengar ada pembunuhan, ada kemabukan, ada begini, ada begitu, karena roh itu menguasai dunia ini. Berarti roh itu kalau dia di dalam dunia ini berarti dia besar saudara. Tetapi puji Tuhan, haleluya, roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kita, roh apa? Roh Kudus, roh besar saudara. Roh Kudus lebih besar dibanding dengan roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan. Jadi kita ini luar biasa saudara. Kebesaran Tuhan itu sangat luar biasa. Bukankah dikatakan bumi ini hanya tempat pijakan kaki Allah? Roh itu kan Allah. Roh Kudus itu kan Allah. Sehingga tidak heran dikatakan roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi kita mau cari yang mana? Roh yang ada dalam Roh Kudus atau roh yang ada dalam dunia ini? Tinggal kita pilih kan? Kita kan sudah belajar kemarin, hari Minggu kemarin juga, bagaimana roh itu bisa nempel kemana-mana. Menempel di mata kita, nempel di pikiran kita, nempel di hati kita. Tetapi puji Tuhan kita punya roh yang lebih besar. Haleluya. Ini luar biasa saudara-saudara. Dan roh itulah yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Kalau berdosa kita minta ampun, Roh Kudus ampuni. Dia Maha Penyayang, Maha Pengasih. Dan kuasanya itu adalah kuasa yang luar biasa. Dia nyatakan kepada orang-orang yang sakit, kekuasaan Yesus itu sangat luar biasa. Mau sakit kecil ke, mau sakit besar ke, dia berkuasa untuk menyembuhkan. Dan roh itu dia berikan kepada orang yang percaya. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16 tadi.
ayat 17 dan ayat 18. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberikan iman, karena itu bisa kita jangkau hanya dengan iman. Kalau dengan pikiran gak bisa kita, karena banyak sekali pertimbangan di dalam pikiran kita. Tetapi kalau itu dengan iman, maka itu pasti Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Jadi kita punya kekuatan yang lebih besar. Amin. Haleluya. Kita berusaha Roh Kudus masuk dalam hidupku, karena Engkau lebih besar dibanding dengan roh-roh yang ada dalam dunia ini. Apapun yang dikatakan oleh orang, tetapi kita melihat kebenaran firman Allah, itulah yang menjadi landasan yang kuat di dalam kehidupan kita. Ada haleluya saudara. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Hidupku, Yesus kemuliaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Dia tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Hidup semakin hari semakin berat. Tidak ada kekuatan yang lain selain daripada kekuatan, kebenaran dan kuasanya. Olehnya kita minta kepada Tuhan, supaya Tuhan penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Saudara akan menjadi orang-orang yang mampu di hari-hari ini. Saudara akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, bukan karena kita bisa, tapi karena Roh yang ada di dalam kita yang memampukan kita. Dan kita percaya kemenangan lepas kemenangan Tuhan akan berikan kepada kita. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa karena Roh Allah yang ada di dalam kita. Kita nyanyikan dulu satu nyanyian, saya sangat rindu. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Saudara tutup mata, buka hatimu, minta dengan iman, angkat tanganmu, menyembah Dia supaya Roh itu melengkapi, memenuhi kehidupan kita semua. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku,
sungguh-sungguh agar Roh Kudus bekerja hati saudara. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, haleluya, datang ke atasku, haleluya. Roh Kudus yang manis, penuhi kami Tuhan, datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, penuhkan umatmu. Oh, Roh Kudus, penuhkan kami, haleluya. Roh Kudus yang manis, haleluya, datang penuhiku. Roh Kudus bekerja, jamah kami, jamah kami, datang karkanku. Roh Kudus yang manis, kita nyanyi terus nyanyian ini, haleluya. Roh Kudus yang manis, oh bekerjalah Roh Kudus, jangkau kami, penuhi, penuhi kami, haleluya. Yang manis, oh Roh, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis,
Haleluya, kami sangat membutuhkan Engkau Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, kami tidak mampu menghadapi hidup yang kami tidak mampu menghadapi dunia ini Tuhan. Terima kasih kami punya kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami percaya kami adalah pemenang dalam hidup ini karena Roh Kudus yang ada di dalam kami. Teruslah bekerja Roh Kudus, teruslah membakar semangat kami di dalam Tuhan, teruslah bergerak Tuhan dalam roh kami. Ya benar-benar kekuatan yang baru, semangat yang baru selalu menjadi bahagian kami anak-anak-Mu. Kami kuat, kami tangguh, kami mampu menghadapi semua karena Roh Kudus yang menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau begitu menghargai kami, Engkau begitu menghormati kami dengan memberikan kami kuasa yang dahsyat itu, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang dahsyat karena kuasa Roh Kudus yang Engkau karuniakan kepada kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, teguhkan kami dengan kebenaran-Mu, teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya benar-benar kami akan menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang kuat dan tangguh hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan berikan selalu hal-hal yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang dibaharui setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, menerima kebenaran firman-Mu, menerima Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Kita akan akhiri ibadah kita nyanyikan doa Yahweh. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku, daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini. Dan kiranya Tuhan sudah memberkati kami semua, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang melayani. Kami yakin semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua korban sembahan yang diberikan dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami berpasrah, berserah, bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kesehatan, Engkau sumber berkat. Itulah sebabnya Tuhan, ketika kami melangkah untuk beraktivitas, kami yakin kami pasti diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, kalau mereka dalam keadaan sakit. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau berbelas kasihan buat mereka dan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia,
kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, melindungi, memberkati bangsa kami ini, bahkan memulihkan bangsa kami ini dari virus corona, varian-varian yang lain. Tuhan, Engkau kiranya melawat bangsa kami ini, jamahlah bangsa kami ini, hancurkan roh virus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar terjadi pemulihan di dalam negara dan bangsa kami ini, dan Engkau ditinggikan, Engkau dipermuliakan, dan biar terjadi keselamatan di dalam negara dan bangsa ini. Pemerintah yang ada diberikan kekuatan, diberikan hikmat kebijaksanaan, mereka dapat bekerja untuk kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami kembali pulang serta dalam perjalanan kami, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.